Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Wiwi Andriani. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, hari ini saya akan kembali mereview buku. Ini novel tetralogi Noni Belanda. Ini buku pertamanya, judulnya Gadis Jawa Bermata Hijau. Nah, ini bukunya. Oke, lagi-lagi buku ini tidak ada fisiknya karena saya baca di aplikasi Ipusnas. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu aplikasi Ipusnas, ini adalah aplikasi perpustakaan digital yang disiapkan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Di aplikasi ini kita bisa membaca buku secara gratis. Karena di Ipusnas tidak bisa di screenshot, jadi cover bukunya ini saya screenshot dari internet ya. Jadi di Google saya cari bukunya, ada gambarnya, kemudian saya screenshot dan ini yang aku tampilkan di sini sekarang. Novel ini ditulis oleh Uning Mustofia, seorang pengajar di Universitas Merdeka Malang. Aku juga pertama kali membaca bukunya beliau. Dan ini merupakan novel sejarah yang latarnya di kota Malang sebelum kemerdekaan. Jadi pada masa itu Indonesia masih disebut Hindia Belanda. Ini tahunnya sekitar 1920 atau 30-an lah. Buku ini bercerita tentang seorang anak gadis bernama Siti Sulfa yang tinggal bersama ibunya, seorang buruh tani di perkebunan tebu. Nah, si Siti ini ingin sekolah yang tinggi, sementara pada saat itu tidak semua anak-anak bisa sekolah. Yang umumnya ke sekolah waktu itu hanya anak-anak keturunan Belanda asli yang ibu bapaknya sama-sama orang Belanda, ataupun yang misalnya bapaknya Belanda dan ibunya pribumi. Jadi di awal ini yang bikin penasaran, di mana si Siti ini hanya anak seorang pribumi, tapi bisa sekolah. Itu bagaimana ceritanya dia bisa sekolah? Kemudian apakah dia bisa mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan pendidikannya atau bagaimana? Teman-teman bisa membacanya di buku ini di aplikasi Ipusnas secara gratis. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan bukunya. Kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, buku ini disertai foto-foto hitam putih, gambaran keadaan pada masa itu, dan foto-foto yang ditampilkan pun sumbernya jelas. Kemudian yang kedua, karena ini novel sejarah ya, yang latar waktunya sebelum kemerdekaan Indonesia, jadi agak jarang novel yang seperti ini. Kalau teman-teman pernah membaca novel Bumi Manusia, itu keadaan sosial pada masa itu di dalam buku ini agak mirip-mirip dengan yang di Bumi Manusia itu. Jadi dengan adanya buku ini kita bisa sedikit mengetahui bagaimana suasana di Indonesia yang mana pada saat itu masih bernama Hindia Belanda, khususnya di Malang, karena ini novelnya latarnya di Malang. Selanjutnya kekurangannya, yang pertama itu saya kurang suka alurnya. Alurnya itu dibuat seakan-akan untuk mengikuti foto zaman dahulu yang tersedia, dan bagi aku pribadi kurang menarik, tidak menimbulkan rasa penasaran. Kemudian yang ketiga itu sampulnya aku kurang suka desainnya. Sebenarnya ini fotonya bagus, aku suka, cuman ini cuma bagian atasnya ini yang Noni ini agak mengganggu menurut aku fontnya ya. Yang paling aku suka dari bukunya ini adalah karakternya si Siti ini. Jadi Siti ini bukan anak yang cerdas-cerdas amat, bukan anak yang pintar-pintar amat, tetapi bahkan cenderung anak yang lamban gitu. Tetapi pada saat dihadapkan pada masalah di luar sekolah, dia ini
apa ya, ide-idenya itu agak aneh dan lucu. Dan lucu, seperti misalnya pada saat dia masih kecil, dia melihat ada seorang anak yang dibully oleh banyak anak-anak lain. Nah, Siti hendak menolong si anak ini, tetapi otomatis mereka kalah dong karena hanya 2 orang. Jadi idenya Siti ini kebetulan pada saat itu dia membawa buah-buahan, saya lupa buah-buahan apa. Jadi caranya buah-buahan itu dijilat dijilat dulu, kemudian dilemparkan. Jadi si anak-anak yang mengganggu ini kabur, lari, bukan karena takut tetapi jijik dengan buah-buahan yang sudah banyak kena air liur itu. Jadi gambarannya sih kayak kurang lebih seperti itu, dan banyak kejadian-kejadian yang lucu-lucu seperti itu, baik itu pada saat dia masih kecil ataupun sampai seterusnya. Buku ini cocok dibaca oleh siapa saja, apalagi yang tertarik belajar sejarah, tetapi aku menyarankannya ke yang baru pemula membaca buku, karena ini narasinya sangat sederhana, jadi agak mirip cerita-cerita yang ada di dalam buku pelajaran bahasa Indonesia pada saat masih SD ataupun SMP. Bagi yang sudah sering membaca buku, mungkin mungkin narasinya ini kurang menarik. Khususnya saya kurang suka dengan narasinya, tetapi karena saya suka dengan karakternya Siti ini dan humornya yang ada banyak humor yang disisipkan penulisnya, jadi aku terus membacanya sampai akhir dan tidak merasa rugi menyelesaikannya. Satu lagi, karena buku Noni Belanda ini tetralogi, jadi ada 4 buku. Ini yang Gadis Jawa Bermata Hijau adalah buku yang pertama. Masih ada 3 buku masih ada 3 buku lagi. Kalau teman-teman kalau teman-teman penasaran dengan lanjutan bukunya, boleh membaca lanjutannya yang 3 ini. Oke, sekian dulu videonya. Kalau teman-teman punya rekomendasi buku untuk dibaca ataupun di review, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa.